apakah kita benar-benar butuh punya rekening bank Cina? Kalau Bapak Ibu pengen tahu jawabannya, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe sama nyalakan loncengnya. Yuk, sebelum tak mulai, tak tontonin dulu intronya Berani Impor yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kemal dari Berani Impor, tempat berkumpulnya importir-importir gaptek. Tapi kita pengen maju bersama, pengen bener-bener potong jalur dari biasanya belanja dari Jakarta, Surabaya, langsung ke pusatnya, produsennya, biar harga barang lebih rendah, profit lebih tinggi. Nah, itu yang kita mau lakukan. Jangan lupa kita juga ada belajar bersamanya setiap hari. Linknya ada di deskripsi, silahkan join gratis pagi jam 9, siang jam setengah 2, malam jam 7 malam. Yuk belajar bareng-bareng, ora usah kesuwen. Kalau kalah modal ora apa-apa, tapi jangan sampai kalah rajin, kalah semangat. Namanya kita berani impor. Nah, ya berani dhisik, berani rung bayar kan. Itu yang kita lakukan. Oh, aku mau ngomong ke apa? Punya buku tabungan, buku rekening bank Cina itu perlu apa enggak gitu. Jawabannya bisa perlu, bisa enggak. Kenapa Bapak Ibu kok bisa perlu, bisa enggak? Karena kalau punya rek bank China itu yang pertama harus ke sana untuk buat. Ora iso nek kita ada di Indonesia terus mau buat di mana misalkan ICBC yang di kotamu gitu atau Jakarta gitu. Ya buat rekening yuannya bisa, tapi itu nggak sinkron sama yang di Cina sana. Yang sinkron ya ketika Bapak Ibu ke sana terus mengurus perizinan-perizinannya terus buat rekening bank di sana. Itu yang biasanya dilakukan kalau orang itu mau membutuhkan rekening bank Cina. Tapi apakah benar-benar butuh gitu? Yang kedua, kalau kita punya rekening bank Cina, kita bisa bayar barang di Alipay, Alipay, WeChat Pay. Nek nggak paham ini apa, kalau di Indonesia ya kayak OVO sama GoPay. Wah, di Cina itu sudah 5 tahun kepungkur, 5 tahun ke belakang modelnya kayak gini semua Alipay, WeChat Pay. Nah, kalau kita punya, jadi bayar apa-apa juga lebih enak, lebih praktis gitu. Tapi kalau nggak punya, yo nggak popo, nggak dosa juga. Tapi gini loh, apakah kita wajib punya kalau kita jalan bisnis impor? Enggak. Kenapa? Karena biasanya kalau kita cari, tapi ya perlu bener-bener hati-hati, cermat. Nah, kayak gini nih untuk mencari jasa pembayaran barang ke Cina. Ini juga sangat Bapak Ibu perlu hati-hati, nggak boleh sembarangan. Yang pertama yang paling biasa saya pakai ya dicoba sendiri. Yang kedua referensi teman. Tapi namanya kalau Bapak Ibu belum tahu transaksinya kecil-kecil dulu aja. Kalau transaksi besar ya cari yang benar-benar terpercaya. Nah, cara cari forwarder, cara cari jasa bayar yuan yang terpercaya, rate-nya murah, jangan sampai rate-nya ketinggian ya. Karena orang-orang itu cari cuannya salah satu di situ. Apalagi kalau misalkan gabungnya itu hampir 15 juta gitu. Wah, ya Allah, ngopo kuwi mahal-mahal banget gitu ya. Ya kita sendiri tuh bisa gitu. Nanti kita praktekin lah bersama. Makanya hadir ke belajar berani impor setiap hari pagi jam 9, malam jam 7, siang jam setengah 2. Ini tuh kalau Bapak Ibu habis sarapan, kalau pas longgar bisa nonton, terus siang sama malamnya kerja. Tapi kalau paginya baru bangun, bangunnya agak siang, ya ikut yang siang setengah 2 sambil makan siang. Ini jam 7. Biasanya setelah Isya atau Bapak Ibu sebelum Isya bisa nonton terus ditinggal sholat dulu, nanti bisa belajar bersama lagi. Belajarnya, joinnya, linknya di deskripsi atau di komentar paling atas. Nah, ini yang kita bakal praktekin di awal Februari ini. Ya, punya rekening bank Cina itu apakah wajib? Yo nggak wajib,
tapi Bapak Ibu bisa punya, bisa ndak. Kalau kalau pas ke sana, saran saya sekalian buat, karena buat di Indonesia tuh ndak bisa. Kalau kita punya, kita bisa verifikasi WeChat Pay sama Alipay, dan kita juga bisa transaksi lebih leluasa, beli barang kecil-kecilan di 1688 Taobao, itu juga bisa. Mau nyewa sepeda di sana, sepeda-sepeda di pinggir jalan. Kalau di Jakarta di dekat Bundaran HI itu kita tinggal QR code, ya di Cina udah 5 tahun ke belakang ya kayak gitu. Itu nanti Bapak Ibu tinggal praktekin, sewa payung, sewa opo, mainnya QR code QR kodean. Ya wis gitu aja ya. Semangat, kita belajar bersama pagi, siang sama malam. Linknya di deskripsi. Ya wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berani. Jangan lupa di subscribe biar Bapak Ibu nonton videoku per awal-awal ben tahu update seperti apa. Kan subscribe gratis, urung bayar toh. Ya wis.